Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المؤلف رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرامه وأشهد أن لا إله إلا الله هو الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزات المستميرة على تعاقب السنين Ahmadu muji sapa ingsun hu ing Allah muji ala jami'i ni'amihi ing atase sekabehane pira-pira nikmate Gusti Allah. Nikmat iku ada bentuk nikmat secara zahiriyah, ada nikmat secara batiniyah. Nikmat secara zahiriyah itu nikmat yang berbentuk ahwal atau af'al kita, bentuk pekerjaan tingkah laku kita, itu namanya nikmatul zahiriyah. Wonten nikmatul batiniyah. Nikmatul batiniyah niku kados kita sing paling pokok inggih punika niku iman. Kita thubutul iman, thubutu i'tiqadil iman. Itu nantinya kita itu termasuk nantinya mendapatkan suatu yang namanya apa? Nikmatul batiniyah. Nikmatul zahiriyah itu kita melakukan sesuatu. Ketika kita melakukan sesuatu itu, kemudian kita bisa mensyukuri dalam yang kita lakukan, maka kita itu akan memperoleh sesuatu yang namanya apa? Kenikmatan. Jadinya Imam Suyuti itu memberikan kita suatu cara secara kaifiyah, memberikan suatu kaifiyah. Bagaimana kita itu sampai bisa melakukan suatu yang namanya kenikmatan, nikmat. Bagaimana kita itu bisa mengaplikasikan namanya suatu nikmat atau mentasarrufkan suatu nikmat. Sehingga Imam Suyuti itu memberikan satu kaifiyah tentang suatu kenikmatan itu. Nikmat itu bisa kita peroleh, nikmat itu bisa kita rasakan. Itu ketika kita itu memiliki rasa syukur nah Gusti Allah. Syukur itu dalam kunci adalah kunci dari suatu yang ketika kita ingin memperoleh suatu kenikmatan.
Suatu contoh lagi, suatu contoh mawon. Salat. Salat itu bentuk nikmat secara zahiriyah. Nikmat itu bentuk secara zahiriyah. Sehingga kan apa? Karena salat itu kita lakukan dengan suatu ahwal atau afal kita. Sehingga salat itu sebagai sesuatu yang nantinya penghambaan yang paling besar. Penghambaan yang paling besar kepada Gusti Allah. Sehingga nikmatiku sebagai penghambaan yang besar karena ada sujud. Ada sujud. Ketika kita bisa menikmati rasa sujud itu, bisa menikmati ketika sujud dalam sholat kita, maka kita itu harus bisa apa? Melakukan syukur. Kita harus melakukan syukur. Satu contoh. Jadi dalam keadaan yang nantinya kita tidak memungkinkan untuk melakukan suatu melakukan sholat. Kemudian kita itu ada kesempatan untuk bisa melakukan sholat. Kita bisa melakukan sholat itu, kita bisa mendapatkan suatu kenikmatan ketika kita bisa bersyukur. Alhamdulillah, aku iso ngelakoni sholat. Bisa ngelakoni sholat. Sehingga nikmat itu bisa diperoleh. Itu ketika kita itu bisa merasakan namanya bersyukur. Syukur itu kunci dari bisa menjaga kenikmatan kita. Di sholat itu ketika kita bisa menikmati suatu namanya bersyukur. Syukur tentang suatu sholat. Karena sholat itu ada penghambaan yang paling besar. Yaitu sujud. Ketika kita sholat, nikmatnya sholat itu bisa kita peroleh ketika kita itu bisa merasakan syukur tentang apa? Sholat. Sholat itu bisa kita syukuri ketika kita itu bisa menanamkan pada diri kita seneng ambek sholat. Ketika kita sudah menanamkan rasa senang ambek sholat, ketika itu kita akan memperoleh yang namanya khauf. Khauf itu maknanya itu mriki niku apa? Takut, khawatir, tidak bisa melakukan sholat. Sehingga di sini tuh sholat itu bisa kita nikmati, kita bisa merasakan kenikmatan sholat ketika kita bisa bersyukur. Ketika kita bisa bersyukur, maka kita itu harus bisa menanamkan suatu namanya cinta. Satu contoh mawon. Sampeyan itu bisa benar-benar menikmati rasa cinta kepada seorang wanita. Benar-benar tulus setia dengan wanita itu. Ketika sampeyan itu dalam hati sampeyan itu menanamkan rasa demen, rasa senang. Ketika sampai sudah merasakan senang, demen, akhirnya sampai itu bisa menikmati bahwa kenikmatan hubungan bersama si dia. Ketika sudah bisa menikmati hubungan bersama si dia, maka sampai itu akan merasakan namanya khauf, khawatir untuk kehilangan, takut untuk kehilangan. Begitu sholat kita bisa menanamkan dalam diri kita. Bisa kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian menanamkan diri kita dengan apa? Dengan cinta, dengan remen ambek sholat. Ketika kita sudah remen ambek sholat, akhirnya kita itu khaufati. Paham ya? Wedi ninggalno untuk melakukan sholat. Nah, ketika itu nanti sampai itu akan bisa mendapatkan yang namanya bisa merasakan kenikmatan melakukan sholat. Ono suatu cerita. Dulu itu ada seseorang itu santri ya. Itu ceritanya di mana? Di Mekah itu ya. Cerita di Mekah itu ada seseorang santri itu kepingin menikah dengan siapa? Dengan seorang Ning ya. Ning cantik, pinter, ayu. Sehingga Ning itu wajib untuk ayu, untuk pinter ya. Ono Ning gak pinter, gak ayu ya perlu dipertanyakan itu ya. Jadi ono santri iku kepengin nikah ambek Ning.
Akhirnya kepingin nikah ambek ninge iku matur nang ngene kiai ini. Pinter santrine iki. Matur nang ngene kiai ini, "Yai kula pengen ngabdi nang ngene jenengan." Akhirnya apa? Sik santrine iki pengen apa? Ngabdi nang ngene apa? Kiai ini. Gara-gara bisa ketemu, pengen mengenal sosok ningnya. Pengen kawin ambek ninge. Akhirnya santri itu diterima kiainya sebagai abdi dalam sebagai khotim. Ketika sudah dijadikan sebagai khotim, maka si santri itu ditugaskan untuk apa? Menarik timbo. Ngerek timbo nang ngene sumur. Jadi menyediakan air untuk mandi, untuk wudhu, untuk apapun. Itu yang melakukan itu santri tersebut. Ketika melakukan tersebut, ketika nimbo, akhirnya setiap hari itu melihat ningnya. Akhirnya kelamaan santri itu tidak bisa menahan rasa apa? Rasa cinta, apa rasa gelurai untuk bisa menikahi sing ning tersebut. Akhirnya santri tersebut itu matur nang ngene sapa? Nang ngene kiai ini. Yai ngapunten. Kula pengin nikahi putri jenengan. Kiai ini ngetes. Ya wis kowe tak terima, tetapi kowe kudu salat soft awal 5 waktu selama 40 hari. Dari santri nggih siap yai, akan kula laksanakan. Akhirnya santri ini iku ngelakoni apa? Salat. Nduk soft awal di masjid itu, Masjidil Haram itu melakukan soft awal. Jadi melakukan jamaah sholat itu di soft awal. Dilakukan 5 waktu berturut-turut selama 40 hari itu dilakoni. Akhirnya di 10 hari perjalanan ketika melakukan jamaah tersebut di soft awal itu, kiai ini moro nang ngene santri. Pisik kuat. Inggih yai, tasik kuat. Akhirnya dilakoni maneh. Iku sampai notok di 40 hari. Ketika notok di 40 hari, kemudian itu santrinya itu ditakoi oleh kiai ini. Piye cong? Iki wis 40 dina. Menesuk kowe tak nikahno ambek anakku. Akhirnya santri ini gak terima, dia mau ngoten niku. Kok penak yai? Kula salat iku soft awal iku 40 dina. Mosok salat kula iki dibayar ambek putri jenengan. Nggih mboten purun. Kula salat wis 40 dina. Kok apa dibayar ambek putrine yai? Yo gak gelem. Mboten purun yai, kula suwe kok dibayar putri jenengan. Nah, santri iki sudah merasakan nikmatnya apa? Nikmatnya sholat. Nikmat itu bisa dirasakan ketika nanti nikmat itu dengan bersyukur. Syukur sing Allah kei kita lakukan, kita syukuri. Dengan syukur itu kita itu harus menanamkan rasa cinta, rasa demen nang ngene perkara sing kita lakukan. Ketika sudah rasa demen itu, kita itu berutuh apa? Kita itu nantinya bisa merasakan suatu namanya kenikmatan. Ini harus diperhatikan. Kok kita syukur, kemudian menanamkan rasa demen, akhirnya itu nantinya kita itu akan merasakan namanya khauf, takut kehilangan, ya wedi jika ngelakoni. Nah, kok kita hal 3 ini kita sudah lakukan. Jadi Imam Suyuti itu nanti kita itu bisa merasakan suatu kenikmatan dalam melakukan sholat. Akhirnya sampeanku iso nikmat, iso sujud nang Gusti Allah, iku nanti nih akhirnya sampean itu bisa merasakan kenikmatan dalam sholat. Itu nikmat. Ada seseorang yang malas untuk sholat. Ya, omong-omong sholat malas ya. Kaslan asal-asen. Pengen lakoni sholat males. Ono ngene ono ngene. Iku perlu ditakoki dulu nggih.
Apa itu harus ditanyakan dulu. Secara zahiriyahnya, apakah setiap yang dilakukan itu pernah merasakan suatu kenikmatan atau tidak. Ketika nanti tidak bisa merasakan suatu kenikmatan tersebut, nah akhirnya sholatnya males, ibadahnya males, kabeh jadi males. Nah, ini cara untuk bisa merasakan kenikmatan. Satu contoh lagi, kita ngaji seperti ini. Dengan keadaan kita seperti ini, kita itu masih diberikan ma'unah pertolongan Gusti Allah, kita untuk bisa melakukan apa? Ngaji. Nah, ngaji ini bisa sampeyan nikmati ketika sampeyan itu bisa bersyukur. Akeh wong sing ora iso ngaji, kesempatan untuk bisa menimba ilmu, tetapi sampeyan itu masih ada kesempatan untuk bisa mencari ilmu. Kita sampeyan syukuri. Nah, sampeyan bisa mensyukuri ini ketika sampeyan itu menanamkan rasa seneng ambek apa? Ambek ngaji. Ngaji itu sama tanamkan pada diri jenengan bahwa sampeyan itu seneng ambek apa? Ambek ngaji. Ketika sampeyan sudah menanamkan hal seperti ini, akhirnya sampeyan itu akan merasakan namanya khauf, wedi, takut, kehilangan. Aku kok gak ngaji, ku piye aku oleh ilmuku. Aku oleh ilmu sedina iki gak oleh ilmu gak enak awakku. Akhirnya apa khawatir jauh dengan apa ambek ngaji, takut ambek gak ngelakoni ngaji. Lah ketika sampean bisa merasakan konsep ini, itu sampean akhirnya bisa merasakan kenikmatan dalam melakukan apa ngaji. Jadi ngaji ku ngrasa nikmat. Sehingga saya itu memberikan suatu pandangan. Jadi ngaji itu jangan dibuat untuk apa? Untuk susah. Jangan dibuat untuk apa? Untuk beban. Jadi ngaji itu kita nikmati. Kita nikmati dengan bersyukur dengan menanamkan rasa senang ambek ngaji. Kemudian itu nantinya kita akan proses namanya khauf, wedi, ya, wedi ambek gak iso ngaji. Nah, ketika tiga konsep ini kita lakukan, akhirnya kita bisa merasakan suatu kenikmatan yang namanya nikmat ngaji. Itu butuh diperhatikan. Ngeten iki butuh diguroni ya. Butuh diguroni. Kok gak ada guru, apalagi gurunya cuma sekedar kita ngajar boleh, tapi secara tarbiyah tidak ada, secara pengarahan tetap tidak ada. Maka kurang. Akhirnya hal seperti ini tuh kita itu harus memilah-milah mana yang nantinya bisa kita pakai, mana yang mana tidak. Saya bersyukur sekali dengan pon seperti ini. Itu syiar keilmuan itu sangat tinggi. Akhirnya para kiai sing riyane ngajine namung nduk santri pondok ora pernah di medsos, di media, tidak pernah diakses orang banyak. Sehingga sekarang itu muncul nasrul ilmi itu muncul. Akan muncul suatu nasrul ilmi. Jadi penyebaran ilmu sangat besar. Akhirnya ketok gagah. Siap pondok di Indonesia berapa ribu pondok. Kemudian kiai ini kabeh ku ngaji. Nah, itu nanti bisa diakses. Bisa diakses ketika dilihat jutaan orang. Kini orang ngaji no Facebook ngaji, kini ngaji, kiai kini ngaji. Akhirnya akan membuktikan bahwa keilmuan itu akan menjadi besar. Paham gitu? Bisa menjadi besar. Sehingga itu saya pernah beranalisa. Media sosial itu akan bisa menjadi suatu manfaat yang paling besar bagi perjuangan peradaban Islam. Itu dengan apa? Dengan hal seperti ini. Paham gitu? Tidak semua dalam media sosial itu bisa menjadi suatu maudharat yang sangat besar. Ketika media sosial itu dipegang oleh para santri, akhirnya sekarang itu apa? Semua akses media sosial di Indonesia, terutama di Jawa, itu mayoritas semuanya ikut dipegang oleh santri. Kenapa? Setiap pondok itu loh, kiai ini ku papat ngaji kabeh. Guru-guru ini ustadz-ustadz ngaji. Lah ngeten iki kok akhirnya akan memperoleh nasrul ilmi ya. Nasrul ilmi itu akan bisa dapatkan dengan dalam keadaan seperti ini. Berarti itu sangat besar sekali. Itu kita harus bisa syukuri.
Tapi yo sayang nggih. Kakek kiai sing ngaji akhirnya iku santri ku pilih. Santri ku pilih. Ngaji nang kono, ngaji pak iki gak enak, kiai iki yo gak enak, aku tak binarono. Paham nggih? Itu sayang ngoten. Sehingga akhirnya dapat ilmu tok, tapi tidak dapat keyakinan bagaimana murid itu ketika mendapatkan ilmu dari seorang guru itu bisa ada pengabdian murid kepada gurunya, itu berkurang. Paham nggih? Itu berkurang. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun ing Allah al-mazida ing tambahan, ing nambahi min fadlihi saking kaanugrahane Allah. Wa karamihi lan kemuliaane Allah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an la ilaha sandane ora ana pengiran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Allah al-wahidu dat sing esa, dat sing siji. Al-Qahharu tur dat kang sing kuwasa. Al-Karimu tur dat kang sing mulya. Al-Ghaffaru tur dat kang sing aweh pengapura. Orang yang mazidatul ilmi, wong kok tambah ilmune, iku tambah rendah. Paham ya? Menganggap dirinya itu rendah. Itu ketika apa ana mazidatul ilmi, tambahnya ilmu pada dirinya. Saya ibaratkan saya seperti muzaroah. Apa muzaroah? Itu tanduran ya, padi itu ya. Jadi muzaroah itu tanduran atau padi. Itu nanti bisa kita menikmati rasanya. Itu pari iku kok mateng. Itu mboten ndangak ya. Mboten tegak, tapi apa tambah dingkluk. Jadi seseorang yang nantinya bisa menjadi mazidatul ilmi, itu ketika mendapatkan ilmu, itu seseorang itu ora tambah ndangak, ora tambah apa melete, ora tambah sombong, ora nganggap wong liya iki gak ana apa-apane kecuali aku. Lah iku. Ketika orang kok wis ngoten niku, akhirnya orang tidak bisa dinamakan sebagai orang yang mazidatul ilmi. Karena mazidatul ilmi itu ora tambah tegak. Paham ya? Ora tambah tegak. Mazidatul ilmi iku wong sing wis mateng, akhirnya wis mateng iku tambah dingkluk. Akhirnya kok tambah dingkluk, iku menganggap dirinya itu sebagai orang yang apa? Sederhana. Tidak suka ilmunya, ora gelem apa ngetokno ilmune. Itu jadi yang kita harus cari dan seperti itu ya. Wong itu kok mazidatul ilmi, tambah dingkluk. Iku akhirnya si ono apa-apa, iku gek nyuwun pertolongan. Gek ngangkat tangane, gek nyuwun nang Gusti Allah. Tandane ngoten. Wong kok sing tambah mazidatul ilmi iku enggak nganggap semua yang dilakukan itu bisa dilakukan. Tambah ketika seorang yang termasuk mazidatul ilmi mendapatkan mazidatul ilmi, itu ketika melakukan sesuatu, dia itu sering apa? Meminta pertolongan. Kondo, sopan, alus, tambah atine iku bahrul qalbi, tambah nyegoro, tambah luas, akhirnya ora gampang menyalahkan. Paham ya niki? Sampeyan itu santri iku kok ndangak terus ya. Kok menganggap dirinya itu tidak ada apa-apanya. Wong kabeh kono apa-apane kecuali aku tok sing iso. Lah ngene iki ku apa? Iki kok wong yo ge apa? Ge ndangak kurang mateng ilmune iki. Ilmune kurang mateng, sehingga kok nanti ana wong sing ngalahno dekne iku ora terima. Sehingga kok ngono guru bisa merasakan mazidatul ilmi. Orang yang bisa merasakan mazidatul ilmi itu ketika mendapatkan ilmu gak tambah ndangak, yo tambah mundeng, tambah dingkluk, tambah
tambah ningkluk. Kita harus perhatikan, ya. Itu kita pahami tenanan niku aja sampai kegampangan sampai ngerasa pintar daripada orang. Enggak boleh ngajarinnya siapa nih, kurang pas nih, karena sinten sing ngajari ngoten niki enggak ada. Jadi kita itu harus menjadi orang sing apa? Rendah, sing tawadhu, sing biasa standar, sederhana mawon nggih. Orang biasa standar mawon. Jadi kula niku kok hifdzul irdi kula niku sepenting seorang yang tidak bisa melecehkan diri saya. Tapi jadilah seseorang itu yang nantinya kok dibutuhkan dimanapun itu siap. Kalau masyarakat butuh, orang lain butuh, kita siap untuk bisa menolong. Paham ya? Kalau butuh ilmu siap kita ngajar. Ketika orang yang siap bantuan apapun kita bisa menolong. Nah itu namanya santri ya. Santri yang milenial seperti itu menurut saya nih. Milenial harus seperti itu. Gak cuma ngaji tok ya, kudu iso ngerti apa muasyaratun nas, bisa serabungan ambek dengan apa manusia, ambek masyarakat. Itu butuh nggih. Itu butuh. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna sayyidana sa'tane kanjina anna sayyidana sa'tanane bendoro kita Muhammad dan rupane kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu iku kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa habibuhu lan kekasih Allah wa khaliluhu lan ya tegese kekasih Allah utawi kanjeng Nabi iku afdhalul makhlukina iku luweh utamane pira-pira makhluk. Kanjeng Nabi al-mukarramu kang dimulyakno bil Qur'ani kelawan apa Qur'an. Al-aziz kang mulya. Al-mu'jizati kang den gawe mukjizat. Al-mustamirrati kang netepno ala ta'aqubi sinina ing ngatas ngiringi pira-pira kesunahan. Wa bisunani lan pira-pira kesunahan al-mustanirati kan menerangi lil mursyidina kedue wong-wong kang sing awe pituduh. Kanjeng Nabi al-makhsusu kan den khususno bi jawami'il kalimi kelawan pira-pira kumpulane pira-pira omongan. Wa samahati dini lan gampange agama. Bi jawami'il kalim iku makna niku istilah ini dalam arti konteks yang sangat bisa kita fahami. Bijawamil kalim itu omongan secara jelas dan padat. Sehingga ngomong ya orang mulu-mulu. Paham nggih? Orang mulu-mulu. Artinya yang disampaikan itu jelas dan padat sehingga orang itu bisa istifadatu intifadil kalim. Jadi bisa mengambil manfaat dari apa? Dari ilmu dari suatu ucapan tersebut. Sehingga kanjeng Nabi itu dulu ketika syiar memberitahu tentang mengajak tentang Islam, mengenalkan tentang Islam, itu kanjeng Nabi ora pernah muluk-muluk kaya apa kampanye menjanjikan hal seperti ini tidak. Tapi kanjeng Nabi itu berbicara sesuatu konteks yang diwahyukan oleh Gusti Allah dan menyampaikannya itu secara apa? Bijawamil kalim, jelas padat, gampang untuk difahami, gampang untuk dicerna. Sehingga seseorang itu gak butuh akan guyon ya. Ceramah guyon, gak ono ilmu nih. Untuk mengajak seseorang senang ngambil Islam, itu akhirnya tidak bisa. Kok ono kiai kok pinter ngomong tok ya. Ada orang kiai itu pinter ngomong akhirnya guyon. Yang disampaikan itu guyon. Akhirnya seseorang itu tidak bisa memahami suatu agama tersebut. Akhirnya tidak bisa apa? Mencintai, menanamkan pada dirinya itu rasa cinta ambek agama. Akhirnya yang dicintai itu apa? Orang yang menyampaikan. Jadi apa mubalagh, pendakwah itu yang diapakno. Yang dicintai. Tapi tidak Islamnya yang dicintai. Tapi berbeda. Keomongannya pada jelas, akhirnya ku akeh sing akan mencintai. Dia disampaikan ilmu tenanan, kemudian menyampaikan itu sesuai dengan ajaran Rasulullah, dari guru, kemudian disampaikan dan menyampaikannya itu secara bijawamil kalim, gampang, padat, jelas untuk disampaikan.
Dan ini seorang kok akan seperti ini, akan tahu tentang apa? Islam, akan tahu tentang Islam, akhirnya jadi apa? Seneng ambek Islam. Nah, ini prosesnya seperti itu. Jadi sampai itu jadi mubalik gitu ya. Jangan cita-cita jadi mubalik ya. Jangan cita-cita ngoten. Dan ini cita-cita itu ngaji, paham ya. Jadi nyebarno ilmu dengan apa? Dengan ngaji. Jadi sampai niku ya biyen niku tradisine kiai-kiai salaf itu, ulama-ulama salaf, ulama biyen niku sebenarnya kiai yang mendatangi apa santri yang mendatangi kiai, bukan kiai yang didatangi santri. Itu sul adab ya. sul adab nulayani adat itu ya. Adat banget itu ya. Karena kiai kok seneng jadi sampai niku ya kurang bisa mentradisikan dari ulama-ulama biyen ya. Ulama biyen niku ketika dalam ngaji itu diparani ya. Santri mari nang kiai ini mboten kiai tambah nang ngene santri itu sangat bahaya. Ya harus bisa kita harus bisa menempatkan diri dalam keadaan seperti itu. Ya, ketika kita kok ditakdir Gusti Allah seperti itu, menjadi seseorang yang berdakwah menjalankan suatu agama, maka kita itu jangan lupakan bahwa sampean itu harus bisa menanamkan orang itu senang ngambil apa? Islam. Kami jangan memberikan perpecahan tentang suatu agama. Tidak boleh. Kanjeng Nabi ora tahu. Karena ini wong kafir elek ngene-ngene mboten pernah. Paham nggih? Diapiki wong kafir iku diapiki. Akhirnya kok padha ngapiki. Akhirnya tahu tentang akhlak Kanjeng Nabi. Paham ya? Tentang kebagusan akhlak Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi ku gampang untuk menyampaikan, gampang untuk ngandani. Akhirnya apa? Orang itu akan sendirinya itu tahu tentang Islam, tahu tentang agama Islam. Ketika orang itu tahu akan cinta dengan Islam, senang ngambil Islam, akhirnya masuk nangone Islam. Itu seperti itu. Kemudian Kanjeng Nabi itu ketika mendakwakan Islam, mengajarkan tentang Islam, itu wa masahawa sama hatiddin. Jadi apa? Menjelaskan tentang agama itu mudah, gampang untuk kita lakukan. Kuat dikanan ini haram ini gak oleh, jangan ya. Jadi seseorang itu lebih mendalam keilmuannya, itu biasanya itu cara memutuskan dalam tentang suatu sikap ilmu itu luwih apa? Luwih tawasud ya, lebih tengah-tengah. Ya kalau ana wong ngani haram, itu perlu dibanyakan ilmu sing kurang jero ya. Kadang itu sing dipelajari ya iku kutok, disampaikan iku kutok, tapi tidak pernah memukabalakan membandingkan dalam hal-hal yang lain. Itu yang butuh kita fahami. Jadi bijawamil kalim itu suatu istilah yang nantinya maknanya bijawamil kalim itu adalah omongan yang jelas dan padat. Sholawatullahi utawi rahmat azimi Allah, wassalamuhu lan keselamatane Allah. Iku alaihi tetep mengatasi an-nabi. Wa ala sa'i nabiyina lan mengatasi sekane pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira utusan. Wa ali kullin lan keluargane saben-saben suwiji. Wa sa'iri sholihin lan sekane pira-pira wong saleh. Jadi Kanjeng Nabi itu akhirnya apa-apa itu yang disebutkan. Itu an-nabiyyin mursalin as-sholihin. Paham ya? Jadi kono wong saleh iku loro ya. Wong saleh iku wong sing ahli ibadah ana ilmune. Nomor sing loro apa? Wong saleh iku taat pengabdian dan nangoni apa ilmu iku namanya orang saleh. Amma ba'du dalam sa'awasi maca bismillah hamdalah lan sholawat. Faqad rawaina lan teman-teman riwayat nona ing kita An Ali bin Abi Thalib saking Ali bin Abi Thalib. Wa Abdullah bin Mas'ud lan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud iku iku seseorang ulama yang tahakuk dalam yang sharah tentang cerita Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Kanjeng Nabi, orang yang ke-6 masuk Islam ketika Kanjeng Nabi itu
menjelaskan tentang apa Islam. Jadi ketika Kanjeng Nabi sudah ada tuntutan untuk menyebarkan Islam, menjelaskan tentang Islam, Abdullah bin Mas'ud itu orang yang keenam, sahabat yang keenam masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud itu kacil itu nambah kanjeng Nabi. Sehingga badan ini Abdullah bin Mas'ud itu sing arane iku badane sing cilik pendek ngoten niku. Lincah ya. Lincah, sliver. Lincah. Abdullah bin Mas'ud itu mulai ngabdi. Jadi dulu itu pengembala kambing setelah masuk Islam itu pengen menjadi pelayan nanggone kanjeng Nabi. Matur nang kanjeng Nabi. Ya Nabi kula pengen jadi pelayan jenengan. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ya jadi pelayanku. Akhirnya Ibnu Mas'ud itu setiap makannya kanjeng Nabi itu disiapkan oleh Ibnu Mas'ud. Pakaiannya disiapkan oleh Ibnu Mas'ud. Yang membukakan pintu ketika Rasulullah masuk kamar Ibnu Mas'ud. Yang menyiapkan sandal pakai sandal, yang menyiapkan sandal kanjeng Nabi, naklunnya kanjeng Nabi itu ya Ibnu Mas'ud. Yang membolehkan masuk menjadi seperti orang yang keluar masuk dalam kamar kanjeng Nabi, yang diizinkan oleh kanjeng Nabi itu Abdullah Ibnu Mas'ud. Sehingga Ibnu Mas'ud itu pernah mengatakan dalam suatu riwayat itu pernah mengatakan bahwa saya itu orang yang paling tahu tentang turunnya Al-Quran. Saya kan tahu tentang turunnya Al-Quran dan kanjeng Nabi. Saya tahu kejelasannya. Itu Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan seperti itu. Akhirnya apa? Jadi Ibnu Mas'ud ini termasuk seorang yang meriwayatkan dari beberapa hadis. Jadi karena apa? Serawungan itu pengabdian yang udah tenan yang Ibnu Mas'ud. Ketika bersama dengan kanjeng Nabi, itu karakter dari Ibnu Mas'ud itu seperti sifat kanjeng Nabi. Jadi itu benar. Uang itu akan terbiasa dengan sifat itu sesuai apa yang biasanya bersama dengan orang tersebut. Ono istilah itu kok sampean barengan ambek wong konconan ambek wong sing odol minyak wangi, akhirnya baju sampean itu dadi wangi. Kok sampean konconan ambek wong seneng minum khamr, mabuk akhirnya baju sampean yo ambu khamr. Kok sampean dolan koncone ambek wong sate ya ambune sampean niku ono ambu sangit kaya sate. Itu benar itu benar. Jadi sebenarnya itu dari khotim itu ya. Di khotim itu enggak cuma bagi pelayan toh. Akhirnya itu harus ada ilmu yang bisa diserap untuk khotim tersebut. Kok contoh mawon jenengan dadi pengabdi dalam. Akhirnya sampean itu enggak cuma sekedar melayani tapi sampean itu harus bisa mengambil ilmu. Bisa apa yang disampaikan oleh beliau itu kemudian sampean serap nang sampean. Melakukan menjadi apa? Tabiat karakteristik atau sifat dalam diri sampean. Itu gampang ya. Jadi ini wong sing mulai cedak iku ya wakil fatwa yang tidak diketahui. Iku Abdullah bin Mas'ud. Itu kecil iku pengabdian tenanan dengan kanjeng Nabi. Jadi bagi pelayan tenanan kanjeng Nabi sehingga Abdullah bin Mas'ud ini banyak meriwayatkan tentang hadis. Wa Mu'adz bin Jabal lan Mu'adz bin Jabal. Wa Abi Darda lan Abi Darda. Wa Ibnu Umar ibnu Umar wa Ibnu Abbas ibnu Abbas. Wa Anas bin Malik lan Anas bin Malik. Wa Abi Hurairah lan Abi Hurairah. Wa Abi Sa'id Al-Khudri. Radhiyallahu muga paring ridho sinten Allah Gusti Allah anhum saking Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Min turukin saking pira-pira thariqat jalan kathiratin kang akeh biriwayatin kelawan pira-pira riwayat hadis mutanawiatin kang macam-macam. Jadi ini orang-orang yang sering meriwayatkan hadis kanjeng Nabi. Itu harus kita ketahui. Jadi orang-orang yang sering meriwayatkan hadis kanjeng Nabi selain Sayyidah Aisyah niku dari siapa? Dari Sayyidina Ali, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian dari Mu'adz bin Jabal, kemudian dari Abi Darda, kemudian Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri. Itu yang meriwayatkan hadis lebih banyak-banyaknya. Ini orang-orang yang ini ku cedak kabeh nang ngene kanjeng Nabi. Sering kumpul ambek kanjeng Nabi.
Sehingga orang ini kumpul dengan Kanjeng Nabi itu banyak meriwayatkan tentang beberapa hadis, macam-macam hadis Kanjeng Nabi yang bisa menjadi aqobi bis sunan. Itu apa? Bisa mengiringi dalam kesunahan itu dari riwayatnya orang-orang ini tadi, beliau-beliau tadi. Di mulai Ali bin Abi Thalib sampai Abi Sa'id Al-Khudri, itu kuabeh orang-orang tersebut itu adalah yang banyak meriwayatkan tentang hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Kanjeng Nabi, saat utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, iku qala iku dawuh sinten Rasulullah, ing dawuhan man hafidhu ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'atallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha fi zumratil fuqaha wal muallamai. Man utawi sapane wong hafidho kang apal sapa man ala ummati ngatasi umat ingsun. Hafidho di sini itu tidak cukup hafal untuk dirinya, tapi hafal dan kemudian disebarkan, diajarkan kepada orang lain. Ala umati ngatasi umat ingsun arba'ina ing 40 apane hadisan hadise min amri dinia saking perkarane agamane umati. Ya ba'atha mongko ngutus hu ing man hafidhah sinten Allah Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat fi zumratil fuqaha ing dalem golongane pira-pira wong ahli fikih wal ulama ilan pira-pira ulama. Jadi seseorang yang nantinya itu hafal tentang 40 hadis. 40 hadis yang tujuannya itu adalah untuk diajarkan kepada orang lain, menyelesaikan perkara-perkara agama orang lain, umat Islam, umat Kanjeng Nabi. Maka iku Gusti Allah itu akan membangkitkan orang tersebut ketika yaumul qiyamati, itu golongan dari para ahli fikih. Wong sing dinamakan para ulama. Sehingga itu banyak ya. Dalam kitab Arba'in Nawawi ini itu banyak yang mengatakan bahwa ini kok sampean apal hadis santriku wis minimal iku kudu apal apa? Arba'in Nawawi. Karena sampean apal Arba'in Nawawi, kemudian sampean ajarkan tentang kandungan dari 40 hadis ini. Nanti sampai niku sudah ketika di yaumul qiyamah, dari kiamat itu sampai itu dikategorikan sebagai apa? Golong-golongane fi zumratil fuqaha wal ulama. Dikategorikan sebagai golongane wong ahli fikih dan para ulama. Ini enggak butuh kayak yang seperti ini ya, analisanya itu. Uang itu kok sudah hafal hadis ya, akan paham hadis. Dia itu akan menjadi bisa mengandung beberapa pikirannya untuk mengembangkan hadis tersebut. Sehingga sudah mengembangkan hadis tersebut, maka aku akan menjadi suatu ilmu fikih. Tadi wong alim. Wong 40 hadis berarti paham tenan diajar, berarti orang itu dikategorikan alim. Paham ya? Jadi ya benar nih. Jadi penting itu sama hafal dulu, kemudian hafal kita pahami. Ketika sudah memahami, kita baru mengajarkan kepada orang lain. Dan sapa wong iku hafal 40 hadis janjine Kanjeng Nabi iku, maka akan dibangkitkan ketika di yaumul qiyamah itu dikategorikan sebagai golong-golongane wong fuqaha dan para ulama. Wa fi riwayatin ba'atallahu faqihan. Wa fi riwayatin lan ing dalam suatu riwayat. Ba'atha bangkitna hu ing man sinten Allah Gusti Allah. Iku faqihan wong sing ahli fikih, aliman tur wong kang sing ahli ilmu. Jadi orang yang mengatakan riwayat tadi itu, orang yang mengatakan orang yang faqihan, wong aliman. Wa fi riwayati Abi Darda, lan ing dalam riwayat Abu Darda. Wa kuntulan ana sapa ingsun dari Kanjeng Nabi. Kuntu itu dhamire maksudnya sapa Kanjeng Nabi. Wa kuntulan ana sapa ingsun Kanjeng Nabi. Lahu ketuwe man hafidha yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat. Iku syafi'an wong sing gawe syafaat. Wa syahidan wong kang dadi saksi. Di Kanjeng Nabi ku sanjang dan ono wong kok apal 40 hadis tersebut kemudian diajarkan kepada umat Islam, kepada orang lain untuk bisa menyelesaikan dari problematika permasalahan umat-umatnya Kanjeng Nabi. Besok itu dari Kanjeng Nabi itu akan mendapatkan syafaati Kanjeng Nabi.
Dan niku Kanjeng Nabi itu berani menjadi saksi ya, pembela nangone orang-orang yang apal 40 hadis tersebut. Wa fi riwayati Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. المغضوب عليهم ولا الضالين وعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.